masuk. Ya, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah Bu baik. Udah nyaman duduknya? Alhamdulillah udah nyaman Bu. Oke, sebelumnya kamu udah tahu saya belum ya? Udah Ibu Nirwana kan kalau nggak salah. Iya benar. Kebetulan saya belum terlalu mengenal kamu nih. Silakan kamu perkenalkan dulu diri kamu sendiri. Baik, kenalkan Bu, nama saya Yoni Setiawati. Saya dari kelas SMP kelas 2. Oh, oke. Nah, jadi sekarang kita akan mulai konseling nih hari ini. Sebelumnya, Yoni udah tahu belum ya apa itu konseling? Belum Bu? Oke, jadi konseling itu adalah bantuan yang diberikan oleh guru BK yaitu ibu kepada Yoni sebagai konseli untuk membantu mengatasi masalah yang Yoni sedang hadapin gitu. Nah, di dalam konseling juga ini ibu megang beberapa asas. Yang pertama asas kerahasiaan, berarti semuanya ini bakal rahasia, nggak bakal disebarluaskan kemanapun. Yang kedua ada asas kesukarelaan, artinya Yoni kesini sukarela kan, tidak dipaksa. Iya Bu, benar. Nah, dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Ibu harap Yoni terbuka ya dalam konseling Iya sekarang. Bu. Nah, oke, untuk masalah waktu nih, kira-kira Yoni waktunya mau ditentukan atau menentuin sendiri? Yoni sendiri aja benar nggak Bu? Oke, boleh, silahkan. Kalau 40-an menit gimana? Boleh, spesifiknya berapa? 40 menit aja Bu. Oke, siap, boleh. Nah, kita kan udah saling sepakat nih untuk melakukan konseling, waktunya dari asas semuanya. Nah, sekarang kita mulai ya, tapi Ya, Bu. sebelum mulai kita sama-sama baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi gini Yoni, saya ini dapat laporan dari guru wali kelas kamu bahwa akhir-akhir ini kamu jadi gini Yoni, saya ini dapat laporan dari guru wali kelas kamu bahwa kamu ini terlihat agak sulit untuk berinteraksi dengan teman-teman dan sulit untuk tampil di depan orang lain. Padahal sebenarnya kamu tuh kata wali kelas kamu anak yang pintar loh. Nah, itu benar nggak begitu? Iya bener Bu, karena saya itu takut Bu buat bicara sama teman-teman atau bicara di depan kelas, takut salah ngomong, nanti mereka ngetawain aku. Oke, nah sekarang apa yang biasanya kamu rasain waktu guru meminta kamu berbicara dan ikut kerja kelompok? Saya deg-degan, saya takut, saya malu juga Bu. Jadi itu saya lebih baik diem gitu Bu, biar gak disuruh ngomong. Oke, apakah hal ini terjadi di semua mata pelajaran atau di pelajaran tertentu aja? Iya Bu, hampir di setiap mata pelajaran. Oke, sejak kapan kamu mulai merasa kayak gitu? Sejak awal masuk SMP Bu. Kira hal apa yang membuat kamu atau kejadian apa yang membuat kamu sampai akhirnya kamu sulit berinteraksi? Dulu waktu saya masih awal masuk SMP itu, saya tuh pernah disuruh presentasi atau ngomong di depan, tapi saya sempat salah ngomong. Di situ teman-teman saya tuh ngetawain saya. Nah, berarti kamu masih menyimpan pengalaman-pengalaman yang gak mengenakan itu ya? Iya Bu, masih banget. Oke, kalau begitu sekarang kita tetapin tujuan kita hari ini ya konselingnya. Pertama, kita akan mengenali kebiasaan kamu untuk dari menghindar situasi sosial. Lalu kita akan melatih keberanian kamu, tapi secara bertahap nih, nggak langsung bisa gitu. Yang ketiga, kita akan menumbuhkan rasa percaya diri pada diri kamu berdasarkan nilai-nilai tawakal dan ikhlas. Apakah kamu setuju? Setuju banget Bu. Oke, setelah kamu seperti tadi, kita bisa lihat pola perilakumu ya, bahwa pertama guru tuh sering meminta kamu untuk bicara di depan kelas atau tampil gitu. Dan yang kamu lakuin, kamu tuh diem atau nolak atau juga pura-pura sibuk kan biar nggak ditunjuk. Iya benar banget. Nah, dan yang ketiga kamu pas kamu nggak ditunjuk, kamu tuh merasa lega, tapi hanya sesaat kan, tapi takut untuk dicoba-coba lagi. Apakah ini menggambarkan keadaan kamu? Iya Bu, benar, menggambarkan sekali. Artinya sekarang kita perlu mengganti perilaku menghindar dengan berani mencoba ya. Iya Bu.
Saya akan berusaha untuk mencoba. Oke, nah kita dari langkah-langkah kecil ya. Langkah pertama kamu bisa mulai menyapa satu teman nih setiap hari. Nah, langkah dua kamu bisa memberi pendapat sederhana aja, nggak usah terlalu yang kayak teori atau terlalu mendalam banget di dalam kelompok-kelompok kecil. Nggak harus satu kelas dulu, misalnya kedua orang atau ketiga orang. Dan yang ketiga, kamu bisa bicara di depan kelas, mungkin cuma 1 sampai 2 kalimat, tapi dicoba aja. Nah, gitu. Setiap kamu berhasil melakukan satu langkah, kamu bisa ucapin alhamdulillah, dan kamu bisa kasih reward kecil, mungkin ditulis di catatan, atau kamu kasih pujian ke diri kamu, oh aku hari ini berhasil nih ngelakuin langkah yang pertama gitu. Iya Bu, saya mau mencobanya. Mungkin saya mau mencobanya dari yang langkah pertama tadi ya Bu, menyapa teman terlebih dahulu. Oke, bagus sekali, karena dalam Islam juga kan kita diajarkan pentingnya menyapa, seperti sabda Rasulullah bahwa kita akan masuk surga, sehingga sampai kalian saling mencintai. Mau usah itu lah. Oke, bagus. Bagus sekali. Jadi itu hal tersebut bisa membantu nih pelan-pelan melatih kepercayaan diri kamu. Sekarang kita latihan kecil ya. Coba bayangin saya ini teman kamu di kelas. Coba sapa saya dengan sederhana. Halo, apa kabar? Nah, bagus. Sekarang coba tambah dikit. Misalnya tentang pelajaran gitu. Halo, apakah kamu udah ngerjain tugas matematika? Oke, bagus. Nah, gimana rasanya coba setelah berani ngomong seperti itu? Rasanya lumayan lega ya Bu ya, karena ternyata saya juga bisa buat ngelakuin itu. Oke, alhamdulillah. Rasulullah juga kan mengajarkan setiap kebaikan kecil itu pasti dikasih pahala. Jadi latihan kecil kamu ini sebenarnya dapat pahala loh. Oh iya Bu. Gitu. Nah, oke, setelah mencoba, Ibu sekarang ada tugas rumah untuk kamu. Kira-kira kamu siap nggak nih menjalankan tugas ini? Insya Allah siap Mau Bu. coba? Mau coba. Oke, ini pertama tugasnya kamu setiap hari minimal menyapa satu teman di sekolah atau di kelas. Basing lah teman apapun, pokoknya yang sekolah ya. Yang kedua, kamu catat nih di dalam catatan kamu siapa yang kamu sapa dan gimana nih perasaan kamu setelah nyapa. Yang ketiga, saat berani bicara di kelompok, coba ucapin bismillah dulu, terus abis itu kamu setelahnya alhamdulillah atau kasih reward ke diri kamu, pujian, terus bisa kamu ucapin kayak wah aku hebat, aku keren gitu ya. Iya. Nah, gimana, kamu siap coba nggak? Siap Bu, siap banget. Oke, bagus sekali. Dan ingat, setiap langkah kecil kita tuh bagian dari proses untuk jadi lebih kuat. Jadi Allah tuh nggak menilai seberapa besar hasilmu, tapi seberapa sungguh-sungguh usahamu. Nah, sekarang apa yang kamu pelajari dari latihan kita hari ini? Saya jadi belajar Bu, ternyata saya bisa. Saya cuma kurang latihan aja buat berani ngomong itu. Sebenarnya kalau saya latihan saya bisa. Oke, Masya Allah, betul sekali. Nah, dalam Islam sendiri juga setiap proses menuju kebaikan itu dihitung sebagai amal. Jadi berlatih untuk percaya diri itu bukan sekedar tugas sekolah, bukan sekedar tugas tadi yang saya berikan, tapi juga ibadah untuk memperbaiki diri. Baik Bu. Nah, oke, hari ini kamu udah berani mencoba hal baru dan itu sangat luar biasa sekali. Ya Bu, terima kasih. Saya jadi yakin buat melakukan dan ingin mencoba. Oke, sama-sama, teruslah kamu untuk berlatih ya, dan jangan lupa untuk selalu kerjain tugas-tugas kamu. Ya, Bu. Karena itu juga usaha-usaha kamu tuh nggak cuma kayak tugas doang, tapi lagi-lagi dapat pahala gitu dari Allah. Nah, kebetulan waktunya udah habis nih untuk konseling kita hari ini. Gimana sekarang perasaan kamu? Perasaan saya jadi lega Bu, lega banget karena dengan konseling ini saya jadi menemukan solusi dan cara untuk mengatasi masalah saya, yaitu dengan latihan. Oke, sekarang kita tutup ya sama-sama dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih ya Bu. iya sama-sama. Saya permisi dulu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Salam.